waktu itu ini kesaksian ya. Pada waktu itu saya tinggal di rumah kontrakan, rumah petak, dan para tetangga ataupun yang punya rumah menyaksikan katanya ada salib di rumah kami. Padahal tidak ada salib satupun. Dan di Sumatera Barat itu sangat fanatik kan. Saya juga terkejut waktu yang punya rumah, kok ada salib di rumahmu? Oke lah, akhirnya yang punya rumah membawa tetangga itu menggeledah rumah kami, dan di situ disaksikan aparat setempat juga nggak ada, memang nggak ada gitu, katanya ada salib bersinar. Itu awalnya, dan kami diusir. Oke, kami diusir, tapi saya masih melakukan kewajiban saya sebagai orang muslim kan. Ya, saya sholat, saya tahajud. Pada waktu itu malam saya bermimpi. Pada waktu saya sholat, saya bermimpi ada yang mendatangin, badannya besar, tinggi, rambutnya agak keemasan, dia pegang tangan saya, diajak jalan-jalan ke taman. Mimpi satu kali, oke lah, dan bau harum sekali. Pada saat dia ngajak jalan ke taman yang sangat berbunga, yang indah dan harum, dan dia bilang, besok aku akan jemput kamu lagi. Itu antara mimpi dan antar sadar nggak sadar gitu ya. Jadi malam besoknya dia tepatin lagi janjinya. Antara setelah sholat tahajud saya akan mimpi lagi, dan saya akan tanya, siapa kamu sebenarnya? Apakah nenek moyangku atau iblis yang menjelma atau apa gitu? Tapi dia bilang, aku adalah Tuhanmu gitu. Tuhan siapa gitu kan? Aku adalah Tuhan Yesus. Besok aku akan mengajakmu lagi jalan-jalan, dan dia tepatin lagi 3 hari sampai 3 hari berturut-turut yang datang Tuhan Yesus terus. Dari situ saya tidak bisa tidur, dan saya sangat takut atau senang, saya nggak tahu ya. Tapi pada waktu sholat yang datang hanya dia, dan saya tetap melakukan sholat kewajiban, tapi yang saya sebut di situ hanya Tuhan Yesus. Itu sih waktu itu. Saya cerita sama suami, karena suami saya orang jemaah tabligh, terus aduh kamu udah kafir gitu kan. Jadi suami istri muslim ini ya, suami jemaah tabligh, iya. Istri cadaran ya. Iya, kami jemaah tabligh semua. Akhirnya, ya pada akhirnya terus saya cerita sama suami, aduh kamu harus diruqyah, harus gini, harus gitu kan. Itu iblis yang menjelma untuk merusak imanmu. Terus tapi saya tetap melakukan sholat, tapi yang ada hanya Tuhan Yesus, dan ada kerinduan terus setiap malam. Ada kerinduan untuk dia datang, dan ya sampai sekarang saya merasa dia ada, sudah di hati, dan tidak perlu datang, karena saya belum paham waktu itu juga namanya firman Tuhan itu apa, itu nggak tahu. Karena yaitu kesalahannya, saya selalu ngikutin Bang Edis, kesalahan orang Islam itu selalu membaca Al-Quran tapi tidak tahu artinya itu. Nah dari situ, jadi saya suka itu selalu mengikuti Bang Edis kan. Jadi saya cari di HP untuk grup-grup alumni sekolah, di situ ada yang beragama Kristen. Setahu saya Tuhan Yesus Tuhannya orang Kristen kan gitu. Jadi saya cari tahu, saya ceritakan mimpi itu sama teman alumni sekolah. Tapi mereka bilang, aduh mimpimu bikin aku merinding, cobalah kamu konsultasi sama pendeta, kata dia kan. Wih, takut dong aku sama pendeta, kayak mana aku mau bilang gitu kan. Akhirnya dihubungin sama seorang pendeta. Terus dari pendeta itu akhirnya dikenalkan seorang ustadz. Ustadz ini sudah percaya dengan Isa Al-Masih, kata dia kan. Aduh, saya tambah bingung nih, Isa Al-Masih gimana ini? Enggak, sebenarnya Yesus, tapi kalau bahasa Arabnya Isa Al-Masih. Dan pendeta itu saya pikir bijaksana juga, biar belajar Al-Quran di mana ayat-ayatnya yang tentang itu. Aduh, Al-Quran saya khatam gitu kan. Ya, tapi cobalah belajar artinya, kata seorang pendeta tadi. Oke, pendeta Simeon namanya. Oke, dihubungilah, saya dipertemukan. Untuk bertemu itu jaraknya jauh ya, dari Sumatera Barat ke Sumatera Selatan. Jauh. Dan itu melalui cerita yang panjang dong, sama suami ribut dulu, dan akhirnya saya bilang,
Oh, tapi ya waktu mimpi saya bilang sih, malam nanti akan ada datang lagi Tuhanku. Saya bilang waktu mimpi ini balik lagi ya karena ada yang terlewat tadi. Nanti akan ada bau-bau dan suami saya mencium bau-bau harum itu. Makanya bilang kalau memang ada dalilnya di Al-Quran, saya ikut yang kamu percayain, kata suami. Oke, kamu berani aku tantang naik motor, katanya kendaraan bermotor roda 2 dari Sumatera Barat ke Sumatera Selatan. Saya berani. Habis sholat Isya kami langsung on the way ke Palembang, ke Sumatera Selatan naik motor, Bang. Berapa jam tuh naik motor. Tapi saya menatap langit terus, di langit saya bilang ada Tuhan yang melindungi, ada Tuhan. Ya sudahlah, nggak usah bilang-bilang kayak gitu terus, katanya kalau belum ada buktinya. Gitu kata suami, Bang. Ya akhirnya saya sampailah di kota Palembang, cuman ya saya privasi namanya. Di situ saya belajar ini loh, firman Tuhan tuh ini. Akhirnya membuka Al-Quran. Dari situ dirangkai dari Al-Quran, dari kitab-kitab semua kami pelajari, dan akhirnya saya percaya, dan di situ disibgoh. Arti sibgoh adalah mandi taubat atau baptis. Oke, langsung saya mau terima. Saya terima, yang penting apapun itu yang menjurus ke Tuhan Yesus saya terima, apapun syaratnya. Saya belum belajar firman Tuhan itu, tapi tidak tahu di hati saya harus gitu. Pokoknya aku harus ikut Tuhan Yesus karena Dia yang bikin tenang. Aku teriak pun mulut saya, ya Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus. Itu ada kedamaian di hati gitu. Jadi apapun itu, akhirnya suami pun belajar dari Al-Quran. Ini artinya, dan belajar itu lebih paten dari saya itu tentang firman Tuhan yang di Al-Quran, baik pun di KSI ya, Kitab Suci Injil. Akhirnya pada hari itu Majelis taklim loh. kami siap sedia di baptis. Dan jadi sama malah suami istri. Iya, akhirnya suami istri. Oke. Ya, alhamdulillah kan. Dan anak-anak masih kami tinggal semua di Sumatera Barat karena mereka mondok, jadi dia tidak tahu petualangan kami gitu kan. Kami tinggal dulu beberapa saat di Sumatera Selatan. Ya puji Tuhan juga waktu dibaptis itu tangan yang memegang saya tuh ikut mengusap muka saya waktu di dalam air, itu yang saya rasakan, Bang Edis. Ya. Dan Tuhan ya, banyak lah orang-orang yang akhirnya menerima kebenaran. Terus kok bisa tahu channel ini gitu? Kok bisa tahu channel-channel seperti diskusi-diskusi begini? Gimana ceritanya? Ceritanya saya buka di TikTok dong. Saya ikutin terus dan akhirnya dan di situ memang kebenaran semua yang diceritakan gitu kan. Ya saya ikutin terus gitu, Bang. Dan saya sangat suka itu dan sangat membangun gitu kan. Dan juga saya sampai sekarang memang background saya masih muslim gitu. Tapi karena mau membuka langsung itu bukan tidak mau menyatakan diri, bukan Bang, karena masih ada misi saya untuk menyelamatkan orang-orang yang seperti kami gitu. Jadi mereka yang tidak tahu ya nggak apa-apalah gitu kan, karena ada firman Tuhan, ada firman Tuhan mengatakan cerdik seperti merpati, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Itu Bang Edis. Ya. Berarti bagaimana respon dari teman-teman? Udah pada tahu atau masih, karena setelah live ini nanti pasti banyak menerima inbox ini. Kamu ternyata sudah murtad. Aduh. Gimana? Kalau saya sih udah siap-siap aja sih. Ya. Saya siap aja. Terserah kan gitu. Ya saya siap aja, tapi kalau untuk merubah KTP ya seperti yang saya belajar juga, KTP itu nggak dibawa ke surga, nggak dibawa kemana-mana kan. KTP hanya formalitas dunia aja. Jadi kalau tahu saya naik, nggak tahu ya, saya berpikir kok malam ini, aduh aku pengen naik nih kayak di TV gitu kan. Ya nggak masalah sih, kalau mereka tahu nggak apa-apa. Tapi tempat tinggal saya rahasiakan kan. Iya, hati-hatilah. Karena selalu banyak saja orang-orang itu nggak menerima keputusan orang lain. Padahal kan memilih agama, memilih iman itu kan privasi orang. Pengalaman hidup orang sendiri begitu. Karena kita nggak mungkin kan menyandarkan hidup kita ini atas pemahaman orang gitu. Atau atas
mulutnya orang gitu, tapi apa yang kita alami sendiri kan gitu. Iya. Mungkin apa nih pesan-pesan kepada teman-teman yang masih menjadi muslimah, masih menjadi muslim? Ada yang mau Kalau pesan ya gini ya, terima aja lah kenyataan. Kalau yang benar ya benar gitu. Kalau yang salah ya jangan Agak egois, hilang. belajarin benar itu. Halo?